Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kawan, Dialog Fajar kerjasama Suara Surabaya Media dengan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya kembali hadir. Tentu di studio tidak sendirian, sudah ada Ustadz Umar Jaini, pimpinan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali kalau pagi-pagi sudah ada kawan-kawan Nurul Falah, itu rasanya sebentar lagi akan disirami apa lagi ini gitu ya Ustadz ya? Gitu ya, insyaallah. Amin. Nah Ustadz Umar, sekarang ini memang musim haji sudah selesai, tapi di situ kan ada ibadahnya yang istilahnya apa ya Ustadz? Rukun ya Ustadz sebutannya ya. Ada part di mana itu tahallul. Nah, itu seperti apa sih Ustadz makna tahallul dalam hukum haji untuk kehidupan kita sehari-hari? Monggo Ustadz Umar Jaini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik kawan, pagi hari ini kita akan mendiskusikan tentang makna tahallul dalam rukun haji untuk kehidupan sehari-hari. Ini menyambung dari diskusi kita pada beberapa hari yang lalu yang sudah kita bahas, beberapa rukun haji, mulai dari ihram, tawaf, sa'i, kemudian lempar jumroh, lalu wukuf. Kemarin beberapa sudah kita bincangkan. Nah sekarang yang terakhir yaitu tahallul. Apa makna tahallul atau hikmah tahallul ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Memang sekarang alhamdulillah saudara-saudara kita semua sudah pulang ya. Betul. Dari Mekah untuk melaksanakan haji, sudah pulang di negerinya masing-masing, termasuk di Indonesia yang kita cintai ini. Mungkin tinggal ada 4 orang kalau nggak salah Mbak Ayu. Oh iya, masih sakit Ustaz Iya, yang Umar. sakit itu ya. Mudah-mudahan kita doakan sehat. segera sehat dan segera Amin, bisa ya Rabbal kembali alamin. ke tanah air. Amin, amin. Nah, baik kawan, memang haji pelaksanaannya sudah selesai di Mekah sana dengan yang tadi saya sebutkan, dengan rukun-rukunnya, wajib-wajib yang ibadah haji sudah dilaksanakan semuanya. Tetapi nilai-nilai haji yang harus senantiasa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang itu tidak ada habis-habisnya. Jadi bagi siapa saja, Mbak Ayu yang belum haji, ya harus bisa melaksanakan nilai-nilai ibadah haji itu. Tidak harus di Mekah nilainya loh ya. Kalau pelaksanaannya pasti harus di Mekah, dan tepatnya sudah sangat jelas. Ada di Mekahnya, kemudian ada di harus Padang Arafahnya, di Mina gitu kan. Itu anunya, tempat-tempatnya sudah ditentukan. Tetapi sekali lagi untuk melaksanakan nilai-nilainya itu bisa kita lakukan di mana saja dan setiap saat kita bisa laksanakan. Nah, itu tadi sudah sebutkan ya beberapa rukun haji. Yang sekarang kita bahas adalah tentang tahallul. Tahallul itu artinya mengakhiri niat ibadah haji atau ihram. Jadi setelah melaksanakan seluruh rangkaian-rangkaian tadi itu ya, kemudian niat diakhiri dengan tahallul itu yang ditandai dengan menggunting rambut. Jadi ada tandanya Mbak Ayu. Itu dengan menggunting rambut itu, simbolisnya seperti itu. Nah ini mengingatkan ya bagi yang baru haji atau sebentar lagi ada yang umroh, mengingatkan kita semuanya. Tapi yang terpenting lagi adalah apa makna dibalik pelaksanaan rukun-rukun itu. Nah ada memang
kalau secara hakikatnya kan memang Allah sendiri yang tahu ya tentang seluruh makna-makna ibadah itu. Karena seluruh ibadah pasti ada makna yang terkandung di balik itu. Yang tahu Allah sendiri. Tetapi manusia kita yang berpikir ini bisa berpikir kira-kira apa makna di balik itu. Nah, ada beberapa ulama yang menafsiri atau mencoba untuk mengambil hikmahnya ya. Tahallul itu memberikan pelajaran bagi kita bahwa setelah kita melakukan tugas-tugas kehidupan ini, pada akhirnya seluruh yang kita peroleh itu akan lepas dari diri kita. Nah, itu maknanya Mbak Ayu. Jadi kita ini kan setiap hari bekerja, kemudian dengan bekerja itu kemudian mengumpulkan segala macam lah yang kita inginkan lah ya. Mendapatkan sesuatu, kemudian juga kita bagi yang belum keluarga kemudian berkeluarga, setelah berkeluarga punya harta, punya anak, dan segala yang kita peroleh itu hakikatnya nanti akan tahallul. Apa itu tahallul? Yaitu lepasnya rambut itu, digunting rambut itu maknanya adalah kalau kita ambil hikmahnya, ternyata seluruh yang kita miliki di dalam diri kita ini, baik yang menempel dalam tubuh kita ataupun yang ada di sekeliling kita itu pada saatnya nanti akan bertahallul. Artinya apa? Akan lepas dari diri kita. Harta yang kita cari-cari, berangkat pagi pulang sore cari uang lagi Ustaz Umar untuk mengumpulkan hartanya, yang kemudian dari harta itu berupa macam-macam ya, ada mobil yang mewah, ada rumah yang megah, ada tanah yang berbagai macam properti ya, yang kita kumpulkan itu pada saatnya nanti akan lepas, akan bertahallul. Nah, jadi ini mengingatkan pada kita. Tahu sih semua kita tahu, tapi kadang-kadang kita sering lupa. Jadi maka makna tahallul ini harus senantiasa kita ingat bahwa semua yang menempel pada diri kita pada akhirnya akan lepas. Termasuk yang anak kita, yang kita cintai, yang kita timang-timang, yang kita sayang-sayang, pada saatnya akan lepas. Istri kita, orang tua kita, dan termasuk tubuh kita ini suatu saat juga akan terlepas dari ruhnya. Nah, kawan, saya kira sangat penting ini untuk mengingatkan kita semuanya makna tahallul ini. Tidak setahun sekali, tapi setiap saat harus kita ingat-ingat bahwa satu saat segala sesuatu yang menempel pada diri kita ini pasti akan lepas. Akan lepas, ya. Ya itulah, karena lepas itu artinya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kalau untuk menyikapinya yang supaya kita itu mau melepas, rela, ikhlas. Iya. Bagaimana Ustaz Umar? Ya, baik Mbak Ayu. Jadi mau tidak mau itu pasti terjadi. Dan bahkan ini supaya kita ketika sesuatu itu hilang dari diri kita, itu kita segera kembali kepada Allah gitu. Jadi agar supaya kita tidak tidak terlalu sedih, dan bahwa semuanya memang sudah diskenario oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan jasad kita pun ini nanti akan lepas gitu kan. Ada yang lepasnya secara langsung, tapi ada yang sebagian dulu, Masya Allah, dikasih sakit dulu sebagian, Masya Allah, dan bahkan ada yang harus diamputasi dulu. Macam-macam caranya Allah untuk melepaskan apa yang menempel dalam diri kita ini. Semua yang akan kita punya itu akan lepas, dan lepas Allah sendiri yang tahu bagaimana cara melepaskannya. Rumah kita yang megah ternyata satu saat
karena sakit dan seterusnya, tiba-tiba kemudian harus lepas dalam diri kita ini. Nah, itu maknanya dari tahallul itu, bahwa kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang menempel pada diri kita itu akan bertahallul, akan lepas. Nah, maka kemudian ulama menyampaikan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang harus tidak boleh lepas, yang harus kita jaga itu. Ini yang menarik, Mbak Yu. Jadi ulama kita mengingatkan ada sesuatu yang tidak boleh lepas dan itu harus senantiasa kita jaga, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh semuanya memang harus lepas. Yang saya sebutkan tadi satu persatu pasti lepas, tapi yang kita usahakan semaksimal mungkin jangan sampai lepas, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, kalau kita lepas dari kasih sayang Allah, betapa hidup ini susahnya, susah di dunia dan kelak tentu akan susah ketika di akhirat. Nah, maka bagaimana kita senantiasa memegangi, berusaha semaksimal mungkin jangan sampai kasih sayang Allah ini lepas pada diri kita ini. Lalu bagaimana caranya? Nah, Al-Quran memberikan tips kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 195 atau 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi agar kasih sayang Allah itu terus melekat pada diri kita, pada ruh kita, mulai dari sekarang ini hidup di dunia ini sampai kelak di akhirat senantiasa dapat kasih sayang Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran, kita dianjurkan dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita mau kasih sayang Allah, maka kita harus semaksimal mungkin hidup di dunia ini berusaha menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang baik berarti berperilaku dengan baik. Nah, bagaimana orang yang berbuat baik? Caranya dalam Al-Quran juga disebutkan lagi dalam surat Luqman, Mbak Ayu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya begini, Mbak Ayu. Alif lam mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat dan kasih sayang bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, itu caranya agar supaya kasih sayang Allah, sekali lagi, tahallul memberikan pelajaran kepada kita, semua yang menempel pada diri kita itu akan lepas. Yang tidak boleh lepas adalah kasih sayang Allah. Bagaimana caranya agar mendapatkan kasih sayang Allah? Caranya ahsinu, berbuat baiklah, karena innallaha yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, mereka siapa yang berbuat baik itu? Di dalam Al-Quran juga dianjurkan juga, yaitu orang-orang yang sabar dan ikhlas dalam melaksanakan perintah untuk beribadah kepada Allah. Jadi yang ditanyakan Mbak Yu tadi, gimana caranya? Ya, pertama, semua yang terjadi pada diri kita itu
kita terima dengan ikhlas, karena semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mau diambil kapan, diambil apanya dulu, kita tidak tahu. Nah, kita serahkan kepada Allah. Ikhlas semua karena Allah, dan ikhlas dan sabar melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Kita diperintahkan untuk sholat. Berat sholat itu, Mbak Ayu. Apalagi jam tayangan belum selesai gitu ya. Iya, Ustaz. Kejar target gitu ya. Kurang ini. Aduh, berat memang. Tapi kalau kita lakukan dengan sabar, kita bisa kerjakan. Sholat malam berat, apalagi subuh ngantuk gini, harus macam-macam lah. Tapi kalau dilakukan dengan sabar, begitu azan maghrib, azan subuh, langsung kita bergegas itu kan. Kalau bisa memang sebelum azan subuh sudah bangun gitu kan, dianjurkan oleh Allah. Berat, tapi kalau itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah, itulah termasuk orang-orang yang senang berbuat kebaikan dan akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya orang yang mendapatkan kasih sayang Allah adalah orang-orang yang berbuat baik kepada Allah. Tetapi kalau kita lihat ayat tadi itu belum cukup, Mbak Ayu. Berbuat baik kepada Allah, harus juga berbuat baik kepada antar sesama manusia. Jadi ya sholatnya bagus, tapi juga mau berzakat. Itu artinya dia peduli terhadap sesama. Mau sodako, mau menolong, mau ya berbuat yang baik, baik untuk orang tua, untuk orang yang di bawahnya, dan seterusnya. Jadi orang yang mendapatkan kasih sayang Allah, yang insya Allah nanti tidak akan lepas pada diri kita, yaitu orang-orang yang senang berbuat kebaikan, baik kepada Allah, juga baik terhadap antar sesama umat manusia. Alhamdulillah, seperti pagi ini ya Ustadz Umar baik sekali sama kita semua. Amin, amin. Alhamdulillah, saya juga jadi tahu Ustadz tahallul. Setaunya kalau di haji itu ya potong rambut gitu aja. Betul. Ya? Simbolisnya seperti itu ya. Betul. Ya, kemudian ada para ulama mencoba untuk apa sih makna di balik itu? Oh, ternyata dalam sekali ya maknanya ya. Betul. Iya. Alhamdulillah. Semoga kawan kita bisa merefleksikan apa yang disampaikan Ustadz Umar tadi ya. Barang atau benda yang kita miliki itu kan lepas, tapi asal kasih sayang Allah Subhanahu wa taala jangan sampai lepas dengan terus tetap berbuat kebaikan. Insyaallah. Saatnya saya Fitriana Ayu bersama Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.